Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deskal Fitrieni, saya dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. 1. Pengertian teks sejarah dan jenis teks sejarah. Teks sejarah merupakan naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa sejarah. Namun, dalam teks sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, misalnya mitos-mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Secara umum, teks cerita sejarah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah dan teks sejarah fiksi. 1. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah, tokoh dalam teks cerita sejarah ini benar-benar ada. Begitu juga dengan latar dan kronologis peristiwa yang diceritakan. Hanya saja dalam penulisannya disertai unsur-unsur sastra seperti dialog yang membuat cerita tersebut semakin menarik untuk dibaca. 2. Teks cerita sejarah fiksi. Teks cerita sejarah fiksi merupakan cerita fiksi yang mengambil latar peristiwa sejarah masa lalu, tokohnya bersifat fiktif. Namun, latar dan waktu peristiwa sejarah yang dipakai berupa fakta. Peristiwa sejarah masa lalu disampaikan dalam sebuah cerita fiksi dengan tokoh dan cerita imajinatif. 2. Struktur teks sejarah yaitu 1. Abstrak. Abstrak adalah ilustrasi awal yang memberikan gambaran awal mengenai keseluruhan isi teks, yang isinya tergantung dari karya tulis yang diciptakan. 2. Pengenalan situasi cerita atau orientasi. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat, peristiwa, maupun suasana. Sementara itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. 3. Pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini, disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. 4. Menuju konflik. Pada bagian ini, terjadi peningkatan perhatian bisa berupa kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran pada tokoh. 5. Puncak konflik. Pada bagian ini, cerita yang paling mendebarkan, sebab di sini akan menentukan bagaimana perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah setelah adanya masalah ini, tokoh dalam cerita tersebut berhasil melewati atau tidak. 6. Penyelesaian konflik. Pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap atau nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa pada puncak bagian sebelumnya. Pada bagian ini juga dinyatakan sebagai wujud atau kondisi akhir yang dialami para tokoh dalam cerita, terutama tokoh utamanya. 7. Koda. Pada bagian ini berupa komentar keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan secara langsung oleh pengarang atau mewakilkannya pada seorang tokoh. 3. Fungsi teks sejarah sebagai berikut. 1. Fungsi rekreatif, yaitu bisa memberikan rasa gembira dan rasa senang kepada para pembaca. 2. Fungsi inspiratif, yaitu bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup, berbangsa, dan bernegara untuk menjadi lebih baik. 3. Fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. 4. Fungsi edukatif, yaitu bisa dijadikan petunjuk atau pembelajaran kehidupan untuk manusia dalam berperilaku. 4. Unsur pembangun teks sejarah. Teks cerita sejarah mempunyai unsur pembangun.
Unsur pembangun teks cerita sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah membangun isi cerita, sementara itu unsur ekstrinsik adalah membangun cerita sejarah dari luar, semisal keadaan masyarakat waktu itu, dan unsur sosial waktu sejarah terjadi. Unsur intrinsik meliputi tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Sedangkan unsur ekstrinsik meliputi kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. 4. Unsur pembangun teks sejarah. Teks cerita sejarah mempunyai unsur pembangun. Unsur pembangun teks cerita sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah membangun isi cerita, sementara itu unsur ekstrinsik adalah membangun cerita sejarah dari luar, semisal keadaan masyarakat waktu itu, dan unsur sosial waktu sejarah terjadi. Unsur intrinsik meliputi tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, dan alur. Sedangkan unsur ekstrinsik meliputi kebesaran pemerintahan, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, dan unsur sosial. 5. Nilai-nilai dalam teks sejarah sebagai berikut. 1. Nilai budaya, yaitu nilai yang mengandung hubungan yang mendalam dalam suatu masyarakat, peradaban, ataupun kebudayaan. 2. Nilai moral, yaitu nilai yang dapat memberikan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. 3. Nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang bersumber atau mengandung keagamaan atau religi. 4. Nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. 5. Nilai estetis, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan teknik yang digunakan pengarang untuk menyajikan suatu karangan. Berikut langkah-langkah dalam mengidentifikasi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. 1. Membaca cerita dalam teks cerita sejarah secara seksama. 2. Menganalisis perbuatan tokoh dalam cerita. 3. Menemukan nilai yang terkandung dalam cerita. 4. Menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa sendiri. 6. Kebahasaan teks sejarah. Mempelajari cerita sejarah melalui karya sastra memang mengasyikkan. Peristiwa sejarah disajikan dengan bahasa emotif yang menarik. Bahasa emotif memancing pembaca untuk ikut merasakan kisah perjalanan tokoh. Makna konotasi, simbol, bahasa kias semakin menambah sisi menarik novel sejarah. Berikut ini kaidah kebahasaan cerita sejarah antara lain. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contoh, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama setelah menyelesaikan tugasnya. 2. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis atau temporal. Contoh, sejak saat itu, setelah itu, kemudian. 3. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. 4. Menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contoh, mengungkapkan, menceritakan tentang, menurut, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. 5. Menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh seorang tokoh. Contoh, menginginkan, mengharapkan, dan mendambakan. 6. Menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. 7. Menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Selain kaidah kebahasaan, selanjutnya saya akan memberikan langkah menyunting teks cerita sejarah yang telah dibuat. Berikut ini langkah-langkah menyunting
teks cerita sejarah antara lain: 1. Membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah. 2. Mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. 3. Memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang telah dibaca. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.